Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Hamdan wa syukron kita ucapkan bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rasa syukur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah atas hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kali ini akan menjelaskan yaitu Al-Quran terjemah atau Al-Quran tafsir. Bagaimana hukumnya Al-Quran terjemah dan tafsir ini? Apakah murni ketika kita sentuh seperti halnya Al-Quran yang berbahasa Arab mulai dari suratul Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas tanpa ada tafsiran? Ini sudah dijelaskan oleh para mufassirin, para ahli-ahli fikih dan lain sebagainya bahwa perbedaannya ada antara Al-Quranul Karim beserta Al-Quranul Karim terjemaah atau tafsiran. Contoh begini, nih Al-Quranul Karim terjemah. Al-Quranul Karim terjemah ini misalnya dalam satu ayat diterangkan Ar-Rahman Allamal Quran. Ini ada terjemaah atau asbabun nuzulnya. Sebab-sebab ini surat Ar-Rahman turun di mana, apa sebabnya dan apa hikayat atau hikmah daripada surat Ar-Rahman ini. Ini ada penjelasan dari nomor 1 sampai selesai asbab-asbab nuzulnya, yaitu merupakan berita tentang kehendaknya yang pasti terlaksana pada makhluknya. Ini nanti ada asbabnya, siapa yang asbabnya turunnya ini ayat. Nah, ini berarti ada tulisan-tulisan selain daripada surat Ar-Rahman. Yang pertama adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya surat Ar-Rahman. Yang kedua, penjelasan tafsir perkata. Misalnya Ar-Rahman, apa makna daripada Ar-Rahman? Terus tafsirannya, berbagai tafsiran, yaitu dari karangan para sahabat, diantaranya ahli mufassirin Ibnu Abbas, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Itulah Al-Quran tafsir. Itu hukumnya bagaimana? Ini hukumnya ada dua. Yang pertama, yang paling utama, ketika kita memegang Al-Quranul Karim, bukan membaca, memegang, menyentuh Al-Quranul terjemah ini hukumnya bagusnya mempunyai wudhu, kita itu harus suci. Tetapi dalam satu pendapat, ketika dihitung daripada Al-Quranul Karim huruf dan tafsirannya lebih banyak daripada Al-Qurannya, artinya tafsirannya ini lebih banyak daripada perkataan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, ini ketika kita pegang atau kesentuh atau disentuh, maka ini hukumnya tidak haram, tidak apa-apa. Karena apa alasannya, elatnya? Karena ini adalah tafsiran. Tafsiran itu yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim, asbab nuzul dan lain sebagainya. Namanya tafsiran atau disebutnya terjemah. Diterjemahkan ayat-ayatnya, maksudnya apa ini, ayat-ayat hikayat atau macam-macam lah dalam Al-Quranul Karim ini. Nah, itulah. Jadi para muhibbin wal muhibbat, kita harus paham terhadap Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menggarisbawahi dalam satu ayat, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quranul Karim kecuali orang-orang yang suci, artinya mempunyai wudhu atau misalnya tayamum kalau nggak ada wudhu. Ketika kita menyentuh Al-Quranul Karim,
yang ini Allah sucikan, yang Allah ini mukjizatkan Al-Quran. Ketika kita sentuh dengan sengaja atau tidak sengaja, maka hukumnya akan mendapatkan siksa. Sebab ini suci menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kita harus meyakini undang-undang ini, harus mengikuti aturan ini. Al-Quranul Karim terjemaah ketika kita tidak mempunyai wudhu, harusnya punya wudhu, tapi tidak punya wudhu dipegang misalnya, itu juga hukumnya diperbolehkan, asal jangan punya itikad, saya memperiktikad Quran terjemah mah misalnya nggak haram, jangan begitu. Maksudnya ketika kita sentuh belum punya wudhu atau tidak mempunyai wudhu, itu misalnya tidak jatuh kepada haram, jatuhnya mubah. Karena apa dalil dan alasannya? Karena terjemaah dan tafsir ini lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi muhibbin mudah-mudahan faham perbedaan Al-Quran terjemaah dan Al-Quran asli, artinya Al-Quran tanpa terjemaah. Insya Allah sesi lain saya akan membahas Al-Quran yang tidak ada terjemah, hukumnya bagaimana, dalilnya di mana gitu. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua, kita bisa melaksanakannya dan mengamalkannya untuk mendapatkan mardhatillah atau ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.